Selain menindak pelaku pungli di masyarakat, Kapolri juga berkomitmen untuk memberantas pungli di instansinya. 3 anggota Polri ditangkap terkait pungli pembuatan SIM. Sudah ada Erik Himawan di Polda Metro Jaya untuk melaporkan hal ini. Erik, bagaimana penertiban pungli yang dilakukan di internal Polri? Ya, ini memang saat ini Polda Metro Jaya, khususnya dari Kepolisian Republik Indonesia, sangat concern ataupun fokus untuk membersihkan pungutan liar yang ada di jajaran instansinya. Dan tadi juga sebelumnya pada pukul 11 siang, Polda Metro Jaya juga merilis kasus pungli yang terjadi di Samsat yang ada di Polda Metro Jaya, dan memang saat ini sudah mengamankan 3 orang tersangka. Dan nanti rencananya dari pihak kepolisian itu akan membentuk tim operasi pemberantasan pungutan liar ataupun OPP yang nantinya akan disebar di seluruh jajaran Polda Metro Jaya, baik itu yang ada di Jakarta ataupun yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dan memang saat ini sesuai dari instruksi Kapolri kita, yaitu Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk membersihkan jajarannya yang ada di seluruh Indonesia. Dan memang ini merupakan salah satu tujuan ataupun untuk membersih instansinya agar tidak ada lagi pungutan liar yang ada di pihak kepolisian Republik Indonesia. Dan bisa kita ketahui memang ini juga menjadi salah satu momentum untuk membersihkan kepolisian apabila nantinya ada laporan dari masyarakat terhadap pungutan liar. Nanti juga petugas dari OPP ataupun tim operasi pemberantasan pungutan liar ini akan segera bertindak dan akan menindak oknum kepolisian yang terbukti melakukan pungutan liar. Dan bisa kita ketahui saat ini juga Kapolda ataupun Polda Metro Jaya juga sudah melakukan operasi pemberantasan pungli di beberapa loket SIM keliling yang ada di Jakarta. Bisa kita ketahui bahwa ada SIM keliling di LTC Glodok, ada di Polres Bekasi Kota, Mall Alta Gading, di Dewi Sartika, dan yang ada di Mall Alam Sutra. Dan memang saat ini untuk kasus rilis yang pungli yang dilakukan oleh petugas Samsat itu, saat ini juga pihak kepolisian sudah mengamankan uang sebesar 12 juta rupiah. Erik, apa tindak lanjut dari arahan pembersihan di internal Polri? Ya, memang ada beragam tindak lanjut yang nantinya akan dilakukan oleh Kapolda sesuai dengan arahan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ini merupakan salah satu momentum dari pemerintah untuk melakukan reformasi hukum sehingga seluruh jajaran baik itu dari pihak kepolisian ataupun dari kementerian itu tidak lagi terlibat dari kasus pungutan liar. Ini bisa kita ketahui 2 hari yang lalu Polda Metro Jaya juga telah melakukan operasi tangkap tangan yang di Kementerian Perhubungan. Dari operasi tangkap tangan tersebut, Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan 3 orang tersangka, diantaranya adalah kepala seksi, pegawai negeri sipil, dan 1 orang pekerja honorer di Direktorat Perkapalan dan Kelautan yang ada di Kementerian Perhubungan. Dari operasi tangkap tangan tersebut, bahwa 3 orang tersangka itu juga melakukan pungutan liar dari pengurusan izin pembuatan buku pelaut dan pengukuran panjang dan berat kapal pada saat mereka ingin melaut ataupun melaut di seluruh perairan yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Ini merupakan salah satu juga instruksi dari Presiden Joko Widodo. Pada 2 hari yang lalu juga Presiden Joko Widodo telah menggelar ratas ataupun rapat terbatas di kalangan istana dan dihadiri oleh jajaran pembantunya untuk memberantas pungutan liar yang ada di Indonesia ini. Nantinya juga apabila ada laporan dari masyarakat terkait pungutan liar yang ada, baik itu di instansi kepolisian ataupun yang ada di instansi pemerintahan ataupun kementerian-kementerian, nantinya pemerintah juga akan langsung menindak petugas ataupun jajaran yang terlibat dalam pungutan liar ini dengan sanksi yang cukup berat. Apabila terbukti itu akan diberhentikan secara tidak hormat. Demikian laporan kami langsung dari Polda Metro Jaya. Ani Rahmi, kita kembali ke studio.
Baik Erik, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Erik Himawan dengan juru kamera Adit dan Muhammad Rinto melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.